Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Umi Solihah, mahasiswa semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UT Surabaya dengan NIM 860500-537. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan seringkali kita lihat sebagai aktivitas praktis sehari-hari seperti kegiatan belajar mengajar di kelas, menyusun kurikulum, menjalani ujian, dan memberikan nilai. Namun, pernahkah kita berpikir apa ya landasan kokoh di balik semua aktivitas itu? Nah, disinilah peran filsafat ilmu sangat penting karena filsafat ilmu hadir sebagai kompas sekaligus pengawas dan juga sebagai fondasi yang memperkuat eksistensi ilmu pendidikan agar tetap berjalan sesuai arah dan secara ilmiah. Filsafat ilmu sering juga disebut sebagai pisau analisis. Kenapa ya disebut sebagai pisau analisis? Hal tersebut dikarenakan filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang mampu menguliti dan membedah setiap kebijakan atau praktik dalam dunia pendidikan hingga ke akar-akarnya. Apa aja 3 pilar tersebut? Yang pertama ada ontologi. Ontologi apa sih? Sebenarnya ontologi ini sudah pernah kita bahas di video praktek yang pertama. Namun sebagai pengingat kita akan bahas lagi 3 pilar penting ini. Kita mulai dari ontologi ya. Ontologi, pilar ini membedah apa sebenarnya hakikat dari pendidikan dan manusia yang dididik. Melalui ontologi, filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak salah arah. Kita diingatkan bahwa anak didik bukanlah robot yang hanya perlu diisi materi, melainkan manusia seutuhnya yang memiliki potensi, karakter, dan spiritualitas. Kedua, ada epistemologi. Pilar ini mempertanyakan bagaimana ilmu pendidikan itu diperoleh dan dikembangkan. Apakah metode pembelajaran yang kita gunakan sudah teruji secara ilmiah? Melalui epistemologi, filsafat ilmu menguji keilmiahan metode, teori, dan melakukan evaluasi dalam pendidikan agar benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ketiga ada aksiologi. Pilar ini membedah untuk apa ilmu pendidikan itu digunakan dan apa nilai yang dia bawa atau apa nilai yang dihasilkan. Di sini filsafat ilmu berfungsi untuk menjaga nilai-nilai etis dan juga moral. Karena sesungguhnya pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mencetak orang yang pintar secara kognitif, tetapi juga harus melahirkan manusia yang beradab dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pendidikan itu harus menyeimbangkan manusia, baik itu EQ dan IQ-nya harus sama-sama seimbang. Jadi pintarnya seimbang, akhlak dan kelakuannya juga seimbang. Nah, apa sih hubungan timbal baliknya antara filsafat ilmu dan pendidikan? Apa sih hubungan timbal baliknya? Di satu sisi, filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Ia memastikan praktek pendidikan tidak terjebak dalam rutinitas mekanisme atau sekedar ikut-ikutan tren. Filsafat ilmu memberikan landasan teoritis yang kuat sehingga ilmu pendidikan diakui sebagai ilmu yang mandiri dan juga kokoh. Di sisi lain, pendidikan bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dunia pendidikan bersentuhan langsung dengan dinamika manusia di lapangan. Masalah-masalah nyata dalam proses belajar mengajar, tantangan-tantangan moral untuk para generasi baru, serta evaluasi pembelajaran yang menghasilkan data-data empiris. Realitas pendidikan yang kaya inilah yang kemudian memberikan asupan nutrisi bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan dipelajari. Selanjutnya, apa sih contoh nyata dalam dunia praktek pendidikan? Sebagai contoh nyata dalam penerapannya, mari kita bahas pelaksanaan kurikulum merdeka atau pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang juga bisa disebut project based learning melalui pisau analisis filsafat ilmu. Secara ontologi, kurikulum merdeka ya, kurikulum ini memandang bahwa setiap anak adalah individu yang unik, yang merdeka, dan mereka tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Secara epistemologi, pembelajaran tidak lagi ceramah. Jadi tidak hanya
diceramahi, dikasih materi saja, melainkan harus melalui eksplorasi, diskusi kelompok, serta penyelesaian proyek nyata secara ilmiah. Jadi bukan hanya secara teori, tapi ada prakteknya juga. Secara aksiologi, orientasi akhirnya bukan sekedar nilai dari angka rapot, melainkan nilai dari pembentukan karakter yang biasanya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu bukan hanya sekedar beban teori yang memusingkan, namun ia adalah instrumen vital yang memastikan ilmu pendidikan kita tetap berada pada jalurnya, yaitu menjadi ilmu yang ilmiah secara metodologi, kokoh secara ekstensi, dan mulia secara nilai. Demikian presentasi video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.